Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya kabar baik, bukan? Semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sahabat Well To Do, sudah cukup lama rasanya kita tidak berbagi info menarik ya. Kali ini kita akan berbagi info tentang 40 manfaat dan keajaiban sholawat. Betapa dahsyatnya. Akhir-akhir ini sangat banyak muncul fenomena majelis-majelis zikir dan sholawat dengan pengunjung yang sangat banyak. Bahkan sering memenuhi lapangan tempat diselenggarakannya acara zikir sholawat ini. Tak salah lagi, ternyata dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan begitu banyak keutamaan dan manfaat dari membaca sholawat tersebut. Mungkin setiap umat muslim sudah sering mendengar dan membaca tentang keutamaan, keajaiban, dan dahsyatnya membaca sholawat untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membaca sholawat Nabi merupakan amalan sunnah yang utama bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan secara khusus agar kaum muslimin bersholawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikatnya juga bersholawat untuk Nabi. Perintah ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Berikut ini adalah 40 manfaat dan keajaiban sholawat Nabi yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang dikutip dari buku 40 Keajaiban Sholawat, karya Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hashimi. 1. Membaca sholawat adalah realisasi ketaatan atas perintah Allah. 2. Mencontoh Allah karena membaca sholawat. 3. Mencontoh para malaikatnya. 4. Mendapat balasan 10 rahmat Allah. 5. Diangkat 10 derajat karena membaca 1 kali sholawat. 6. Ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca 1 kali sholawat. 7. Dihapus 10 keburukan bagi yang membaca 1 kali sholawat. 8. Menjadi penyebab utama dikabulkannya doa. 9. Menjadi sebab meraih syafaat dari Rasulullah SAW. 10. Mendapat pengampunan dari Allah. 11. Allah akan mencukupi hidupnya dan menghindarinya dari berbagai keluh kesah. 12. Menjadi sebab kedekatan seorang hamba dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. 13. Sholawat bisa mengganti dan setara dengan ibadah sedekah. 14. Menjadi sebab terpenuhinya berbagai macam hajat dan kebutuhan. 15. Meraih sholawat Allah dan sholawatnya para malaikat. 16. Menjadi penyebab seseorang dapat meraih derajat kesucian dan kemuliaan. 17. Orang yang gemar membaca sholawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum ia meninggal dunia. 18. Akan meraih keamanan dan keselamatan dari rintangan hari kiamat. 19. Rasulullah SAW akan menjawab sholawat dan salam kepada orang-orang yang membaca sholawat. 20. Bisa membantu seorang hamba untuk mengingatkan sesuatu yang terlupa. 21. Menjadi sebab berkahnya suatu majelis. 22. Membaca sholawat mampu mengusir dan melenyapkan kemiskinan. 23. Membaca sholawat mampu menghilangkan penyakit bakil dari seorang hamba. 24. Menjadi sebab selamatnya seorang hamba dari doa buruk Rasulullah. 25. Membaca sholawat menjadi jalan menuju surga. 26. Membaca sholawat bisa membuat selamat dari jeleknya majelis. 27. Membaca sholawat menjadi penyempurna pada saat berdoa. 28. Menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba saat meniti titian di hari kiamat. 29. Membaca sholawat akan mengeluarkan seseorang dari sifat kasar dan keras. 30.
menjadi sebab langgengnya pujian Allah. 31. Mendatangkan keberkahan pada orang-orang yang membaca solawat. 32. Orang yang membaca solawat akan meraih rahmat dari Allah. 33. Bukti cinta kepada Rasulullah yang abadi. 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu mencintai orang yang membaca solawat. 35. Menjadi sebab seorang hamba meraih hidayah. 36. Orang yang membaca solawat akan disampaikan kepada Nabi. 37. Menjadi penyebab teguhnya kaki saat melangkah meniti titian di akhirat kelak. 38. Dengan membaca solawat berarti seseorang telah menunaikan hak Nabi Muhammad yang wajib baginya. 39. Mengandung zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40. Solawat adalah doa. Karena dengan membaca solawat berarti telah memuji kekasih Allah, dengan demikian berarti ia telah mendoakan kebaikan untuknya. Selanjutnya, apa makna solawat? Makna solawat, dalam bahasa Arab. Solah atau jamak solawat bermakna menyebut yang baik, ucapan yang mengandung kebajikan, doa dan curahan rahmat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yusolun atau bersolawat artinya yubarikun atau memberi keberkahan. Beliau menjelaskan arti kata tersebut seperti yang dipergunakan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Di mana Allah dan para malaikatnya bersalawat atau yusoluna kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli tafsir kebanyakan menjelaskan makna solawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut sebagai berikut. A. Solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi berarti limpahan rahmat, keberkahan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Solawat malaikat bermakna permohonan agar derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan serta makfirah atau ampunan dilimpahkan kepada beliau. C. Solawat orang-orang beriman adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Perbedaan rahmat dan solawat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut solawat dan rahmat secara terpisah. Apakah ada perbedaan makna antara keduanya? Menurut Imam Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Ilm Al-Auliya, rahmat bisa berupa suatu karunia tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jika hamba tersebut berdosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabutnya dari hamba tersebut. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solawat kepada seorang hamba, maka hamba tersebut berhak atasnya dalam setiap gerak dan keadaan sejak ia mendapatkannya hingga tiba di pintu surga. Jadi solawat bermakna lebih besar dan agung daripada rahmat. Fungsi solawat kepada Nabi, Imam Fakhrur Razi menjelaskan sebagai berikut, solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena beliau membutuhkannya. Bahkan solawat para malaikat pun tidak beliau butuhkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepadanya. Namun semua itu demi menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berzikir menyebut namanya. Padahal pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan semua itu. Imam Al-Hafiz As-Sakhawi menjelaskan bahwa solawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 menggunakan sikhat mudari, atau bentuk kini dan akan datang yang bermakna berkesinambungan dan terus-menerus. Yakni menggunakan kata, yusoluna. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya selalu dan selamanya bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah! Balasan solawat Nabi, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Mengangkatnya 10 derajat, menulis 10 kebaikan untuknya dan menghapus 10 kejelekan darinya. Hadis riwayat An-Nasai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan padaku nama orang dari umatku yang mengirim salam untukku. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Darimi dan Al-Hakim. Ibnu Athaillah pernah berkata, seandainya sepanjang hidup engkau melakukan amal ketaatan, lalu Allah memberimu 1 solawat saja, tentu solawat itu lebih berat daripada semua amal ketaatanmu selama hidup. Sebab, engkau bersolawat dengan kapasitas atau kemampuanmu, sementara Allah bersolawat sesuai dengan sifat ketuhanannya. Ini baru 1 solawat. Lalu bagaimana jika Allah bersolawat untukmu 10 kali atas setiap 1 solawatmu atas Rasul? Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.